Perkenalkan, nama saya Najwa Arista, nomor absen 21. Saya Indira Nobisila, nomor absen 12. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab berpikir komputasi dengan inti materi algoritma Greedy. Pengertian algoritma Greedy. Menurut Kuniasari 2006, algoritma Greedy merupakan metode yang digunakan dalam suatu penyelesaian masalah optimasi yang diselesaikan secara bertahap atau step by step, dengan harapan hasil yang didapatkan merupakan hasil terbaik yang dapat diperoleh. Algoritma Greedy secara umum yaitu pendekatan dalam pemrograman yang memecahkan persoalan optimasi dengan cara yang tampaknya rakus. Pendekatan ini berfokus pada pengambilan keputusan sekarang dengan harapan bahwa setiap langkah akan membawa ke arah yang lebih dekat ke solusi akhir yang optimal. Algoritma Greedy sering digunakan dalam berbagai masalah optimasi dan pengambilan keputusan di bidang komputer, matematika, dan ilmu lainnya. Dalam penerapannya, algoritma Greedy seringkali memerlukan suatu strategi atau aturan dalam menentukan pilihan yang optimal pada setiap langkahnya. Strategi ini dapat berbeda-beda tergantung pada jenis masalah yang ingin diselesaikan. Prinsip algoritma Greedy. Terdapat 4 prinsip algoritma Greedy. Di antaranya yang pertama yaitu Greedy Choice Property. Prinsip Greedy Choice Property adalah dasar dari algoritma Greedy. Prinsip ini menyatakan bahwa pada setiap langkah, algoritma Greedy akan memilih pilihan yang terbaik dari segi lokal, tanpa mempertimbangkan solusi global secara keseluruhan. Artinya, algoritma Greedy akan memilih opsi yang memberikan hasil terbaik pada saat itu tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Prinsip ini berlaku untuk hampir semua kasus penggunaan algoritma Greedy, seperti memilih kain koin untuk memberikan kembalian atau memilih rute terpendek pada grafik. Yang kedua yaitu optimal substruktur. Prinsip optimal substruktur adalah prinsip yang menyatakan bahwa solusi optimal untuk sebuah masalah dapat dicapai melalui kombinasi solusi. Solusi optimal untuk submasalah yang lebih kecil. Dalam konteks algoritma Greedy, prinsip ini sering digunakan untuk mempercepat proses pencarian solusi optimal dengan mengurangi jumlah opsi yang perlu dievaluasi. Dengan mengikuti prinsip optimal substruktur, algoritma Greedy dapat mempercepat proses perencanaan solusi dan menghindari evaluasi opsi yang tidak relevan. Yang ketiga yaitu proses Greedy. Prinsip proses Greedy adalah proses yang dilakukan oleh algoritma Greedy untuk memilih opsi terbaik pada setiap langkah. Proses ini dapat berbeda-beda tergantung pada masalah yang dihadapi, tapi prinsipnya adalah sama. Algoritma Greedy akan mempertimbangkan semua opsi yang tersedia pada setiap langkah dan memilih opsi yang memberikan hasil terbaik pada saat itu. Setelah opsi terbaik dipilih, algoritma Greedy akan memperbarui solusi sebelum melangkah ke langkah berikutnya. Yang terakhir atau yang keempat yaitu analisis kebenaran algoritma Greedy. Analisis kebenaran algoritma Greedy tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Oleh karena itu, sebelum menggunakan algoritma Greedy pada suatu masalah, diperlukan analisis yang cermat untuk menentukan apakah algoritma ini benar-benar cocok untuk digunakan pada masalah tersebut. Analisis ini melibatkan pengecekan apakah masalah ini memiliki Greedy Choice Property dan optimal substruktur, serta apakah algoritma Greedy dapat menghasilkan solusi yang benar dalam semua kasus.
Selanjutnya, elemen algoritma greedy. Dalam konteks algoritma greedy, terdapat beberapa konsep penting yang berkaitan dengan himpunan kandidat, himpunan solusi, fungsi solusi, fungsi seleksi, fungsi kelayakan, dan fungsi objektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, himpunan kandidat atau kandidat set. Himpunan kandidat adalah kumpulan elemen atau tindakan yang tersedia untuk dipertimbangkan pada setiap langkah algoritma greedy. Himpunan ini mencakup semua pilihan yang dapat dipilih. Yang kedua, ada himpunan solusi atau solution set. Himpunan solusi adalah kumpulan elemen yang telah dipilih selama eksekusi algoritma greedy. Himpunan ini berkembang secara bertahap saat algoritma berjalan. Yang ketiga, fungsi solusi atau solution fungsi. Fungsi solusi adalah fungsi yang digunakan untuk menggambarkan solusi parsial atau solusi sementara yang sedang dibangun oleh algoritma fungsi. Ini dapat mencakup elemen-elemen yang telah dipilih dari himpunan kandidat. Yang keempat, fungsi seleksi atau seleksi fungsi. Fungsi seleksi adalah fungsi yang digunakan untuk memilih elemen atau tindakan terkait berikutnya dari himpunan kandidat berdasarkan kriteria serakah yang telah ditetapkan. Fungsi ini menentukan elemen mana yang akan dimasukkan ke dalam solusi parsial. Selanjutnya, kelima adalah fungsi kelayakan atau feasibility fungsi. Fungsi kelayakan adalah fungsi yang menilai apakah solusi parsial yang telah dibangun memenuhi persyaratan atau kriteria kelayakan yang telah ditetapkan. Fungsi ini memastikan bahwa elemen-elemen yang dipilih tidak melanggar batasan atau syarat tertentu. Yang terakhir adalah fungsi objektif atau objective function. Fungsi objektif adalah fungsi yang digunakan untuk mengukur nilai atau kualitas dari solusi yang dihasilkan. Fungsi ini berperan dalam mengevaluasi sejauh mana solusi yang telah dibangun memenuhi tujuan optimasi atau kriteria yang telah diinginkan. Fungsi objektif dapat menghasilkan sektor atau nilai yang harus dioptimalkan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.